Tabik pun, halo semua. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan mengenai manajemen pengelolaan pada Taman Nasional di Indonesia. Perkenalkan, anggota dari kelompok 1 yaitu yang pertama ada Muhammad Arif Kesuma, yang kedua ada Widya Dara, yang ketiga ada Ekaria Novitasari Sirait, yang keempat ada Tiara Damayanti, dan yang kelima ada Galih Windu Pramana. Judul yang akan kami presentasikan yaitu Strategi Pengembangan Ekowisata pada Taman Nasional Komodo di Desa Komodo, Nusa Tenggara Timur. Untuk materi yang akan disampaikan terdiri dari 3 bagian. Yang pertama ada pendahuluan, yang kedua ada isi, dan yang ketiga ada penutup. Yang pertama adalah pendahuluan. Pengertian Taman Nasional. Menurut UU Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem, Taman Nasional sebagai kawasan pelestarian yang memiliki ekosistem asli, dikelola dengan sistem zonasi yang dimanfaatkan dengan tujuan penelitian, pendidikan, budidaya, serta rekreasi. Tujuan dari PPT ini adalah yang pertama, mengenali manajemen Taman Nasional di Indonesia, dan yang kedua, mengidentifikasi POAC di Taman Nasional Komodo. Taman Nasional Komodo merupakan kawasan konservasi yang bertujuan untuk melindungi komodo atau Varanus komodoensis beserta habitatnya. Selain tujuan utama, kawasan ini juga dikembangkan untuk tujuan ekowisata. Ada 2 zona pemanfaatan wisata yang ada di Taman Nasional Komodo. Yang pertama ada Pulau Komodo dan yang kedua ada Pulau Rinca. 6 kategori produk pariwisata yang ada di Taman Nasional Komodo. Yang pertama ada atraksi, yang kedua ada fasilitas, yang ketiga ada aksesibilitas, paket wisata, aktivitas, layanan tambahan lainnya. Fungsi Taman Nasional Komodo yang pertama, menjamin kelangsungan hidup jangka panjang komodo beserta kualitas habitat hidupnya. Yang kedua, untuk kegiatan pendidikan, penelitian, pengembangan wisata alam yang berkelanjutan. Yang ketiga, tempat perlindungan untuk berkembang biak bagi ikan dan aprebrata yang bernilai ekonomi. Yang terakhir, sebagai tempat konservasi dan perlindungan komunitas hewan dan tumbuhan. Manajemen pengelolaan Taman Nasional Komodo. Yang pertama ada Departemen Kehutanan, yang kedua ada Balai Taman Nasional Komodo, yang ketiga ada penegak hukum, institusi penelitian, yang keempat ada LSM, masyarakat, dan sektor swasta. Dalam pelaksanaan penjagaan, Balai Taman Nasional Komodo memiliki 70 staf jagawana yang bekerja di dalam kawasan. Dalam kawasan Pulau Komodo terdapat 5 pos patroli darat, 5 pos patroli darat lainnya di Pulau Rinca, dan 1 di pos Sape. Masyarakat lokal dapat menjadi indikator dalam pengelolaan Taman Nasional Komodo. Contohnya yaitu dengan memberikan partisipasi dan masukan seperti lokakarya, presentasi, dan berbagai bentuk pameran. Manajemen pengelolaan Taman Nasional Komodo memiliki beberapa kekuatan dan kelemahan. Kekuatan pada manajemen Taman Nasional Komodo yaitu seperti objek wisatanya yang masih alami, pelestarian lingkungan objek wisata, profesionalitas pihak pengelola, fasilitas transportasi, adapun jalur untuk wisata trekking, ketersediaan akomodasi di objek wisata, partisipasi masyarakat lokal, keuntungan finansial pelaku pariwisata, pendanaan dari pemerintah, aktivitas promosi yang dilakukan, dan adapun mutu pelayanan yang diberikan oleh pengelola Taman Nasional tersebut. Adapun kelemahan pada manajemen Taman Nasional Komodo yaitu infrastruktur jalan dan saluran promosi yang digunakan serta manajemen dan akomodasi yang kurang baik. Menurut Rangkuti 2001, faktor-faktor strategis perusahaan ialah matriks SWOT.
Dalam penggunaan matriks SWOT dapat menggambarkan secara jelas bagaimana peluang dan ancaman yang dihadapi oleh perusahaan. Menurut Ramputi 2015, matriks SWOT menghasilkan 4 set kemungkinan alternatif strategi. Yang pertama ada SO atau Strength dan Opportunities. Yang kedua ada WO atau Weakness dan Opportunities. Yang ketiga ada ST yaitu Strength dan Threats. Dan yang keempat ada WT yaitu ada Weakness dan Threats. Di sini ada strategi ST atau Strength dan Threats, yaitu dengan cara meningkatkan pengawasan dan pelestarian kawasan dengan cara menindak tegas setiap pelanggaran illegal fishing, pemanfaatan sumber daya di zona inti, dan menambah tanaman pohon di setiap pembatas zona yang telah ditetapkan. Yang kedua yaitu dengan cara memberdayakan masyarakat lokal dalam pelestarian dengan pelestarian jenis tanaman dan jenis hewan yang terdapat dalam kawasan ekowisata khususnya hewan komodo. Strategi SO menata kembali potensi ekowisata dengan menggali potensi budaya setempat seperti mendirikan rumah adat khas Manggarai serta adanya atraksi tarian caci. Yang kedua, mengadakan penyuluhan sadar ekowisata kepada masyarakat untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pentingnya konservasi alam di Desa Komodo dan dampaknya terhadap ekonomi masyarakat. Yang ketiga ada strategi WO. Strategi kelemahan peluang dapat dilakukan dengan beberapa cara. Yang pertama, meningkatkan fasilitas transportasi dan informasi untuk mempermudah akses ke kawasan wisata, khususnya di Labuan Bajo sebagai pintu masuk ke kawasan Taman Nasional Komodo. Yang kedua, mengembangkan infrastruktur dan fasilitas yang diperlukan dalam menambah daya tarik ekowisata Taman Nasional Komodo. Strategi WT, meningkatkan kegiatan promosi dan publikasi tentang Taman Nasional Komodo, seperti brosur, iklan di media massa, radio atau televisi, serta pembuatan blog mengenai kegiatan wisata di kawasan Desa Komodo, agar calon-calon pengunjung dapat mengaksesnya secara online. Yang kedua, bekerja sama dengan agen travel, dengan memasukkan kegiatan wisata yang ada di kawasan wisata Desa Komodo sebagai salah satu destinasi wisata dalam paket perjalanan. Sekarang kita masuk ke sub pokok yang ketiga mengenai penutup. Penutup terdiri dari dua bagian. Yang pertama ada kesimpulan dan yang kedua ada saran. Kesimpulan dari materi yang sudah dijelaskan tadi yaitu yang pertama, sistem pengelolaan pada Taman Nasional Komodo di Desa Komodo, Nusa Tenggara Timur memiliki unsur SWTO yang dimana menjelaskan terdapat kelemahan serta kekuatan dari Taman Nasional Komodo tersebut. Apa sih yang menjadi kelemahan dan kekuatan dari Taman Nasional Komodo tersebut? Nah, untuk kelemahannya yaitu pada Taman Nasional Komodo masih memiliki infrastruktur jalan, saluran promosi yang digunakan, manajemen serta akomodasinya masih tergolong kurang baik. Namun, di balik kelemahannya itu, Taman Nasional Komodo memiliki banyak kekuatan dalam sistem pengelolaannya. Untuk kekuatannya yang pertama adalah objek wisata yang masih dimiliki masih tergolong alami, dan yang kedua serta pengelolaan atau pelestarian dari objek wisata tersebut juga masih alami. Selain yang kedua tadi, ternyata objek pengelola Taman Nasional Komodo masih memiliki kelebihan atau kekuatan, di mana Taman Nasional Komodo memiliki profesionalitas terhadap pihak pengelola. Yang kedua ada fasilitas jalur transportasi dan terdapat juga jalur untuk wisata trekking. Serta
adanya ketersediaan akomodasi di objek wisata, dan adanya partisipasi masyarakat lokal yang akan memberikan keuntungan finansial bagi pelaku pariwisata, serta adanya pendanaan dari pemerintah dan aktivitas promosi yang dilakukan guna untuk memberikan informasi tentang wisata alam Taman Nasional Komodo tersebut. Serta yang terakhir yaitu adanya mutu pelayanan yang diberikan oleh pengelola Taman Nasional Komodo tersebut. Baiklah, selanjutnya yang kedua itu ada unsur PAOCH. Unsur PAOCH pada Taman Nasional Komodo ini memiliki unsur perencanaan. Adapun unsur perencanaan tersebut yang pertama yaitu menata kembali potensi ekowisata dengan mengembangkan atraksi wisata di kawasan Taman Nasional Komodo tersebut. Bagaimana caranya? Yaitu dengan cara menggali potensi pada budaya setempat. Yang kedua itu dengan mengadakan penyuluhan sadar wisata terhadap masyarakat setempat untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pentingnya konservasi alam guna pelestarian di kawasan Taman Nasional Komodo tersebut. Yang ketiga yaitu meningkatkan fasilitas transportasi serta informasi agar mempermudah akses masuk menuju kawasan Taman Nasional Komodo tersebut. Yang keempat yaitu mengembangkan infrastruktur dan fasilitas yang diperlukan serta menambah daya tarik ekowisata. Yang selanjutnya yaitu meningkatkan pengawasan serta pelestarian kawasan dengan cara menindak tegas setiap pelanggaran dan memberdayakan masyarakat lokal dalam pelestarian, yaitu dengan cara memberikan edukasi tentang ekowisata untuk meningkatkan kegiatan promosi dan publikasi pada Taman Nasional Komodo tersebut. Gunanya itu yaitu untuk memberikan informasi kepada masyarakat luar tentang bagaimana kondisi indahnya Taman Nasional Komodo tersebut. Yang terakhir yaitu dengan bekerja sama dengan travel agent dengan menarik minat wisatawan dengan mempertunjukkan kegiatan wisata yang ada di kawasan Taman Nasional Komodo tersebut. Demikianlah presentasi yang bisa kami sampaikan. Semoga presentasi kami tadi memberikan manfaat dengan memberikan informasi serta pengetahuan kepada teman-teman sekalian. Untuk kurang lebihnya kami mohon maaf. Kami akhiri. Terima kasih atas perhatian Anda.